tadi kesaksian Lulu itu dia cepet ya. Tapi sebetulnya kalau melalui perjalanan yang dia hadapi dan saya sekeluarga yang saya sebagai orang tuanya, wah ngeri sekali. Dikasih tahu levernya ada tumor, nanti apalagi katanya tumornya itu kalau ganas harus dibawa di Jakarta dan ditusuk untuk dimatiin. Padahal saya juga dengar teman-teman saya kalau ditusuk seperti itu tumornya makin ganas. Saya nggak bisa tidur, ya saya khawatir. Tapi Tuhan begitu baik, begitu luar biasa. Saat saya pada malam hari Sabtu ke tempat dia, saya pikir waktu itu saya mau menyampaikan firman Tuhan minggunya, sehingga saya persiapan nanti di rumah sakit. Tapi pada waktu di rumah sakit, firman Tuhan yang akan saya sampaikan minggunya itu saya sampaikan ke dia. Dan pada waktu di tempat itu saya bisa melihat kemurahan Tuhan. Dia ditegur sama Tuhan, dia diingatkan bahwa kalau Tuhan izinkan segala sesuatu dalam hidupnya, dia sakit itu, yang nomor satu yang harus dia perhatikan bukan hanya berdoa minta pertolongan Tuhan supaya sembuh, tapi yang harus dia perhatikan, saya pada waktu itu mengingatkan dia harus bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan dan ini terjadi dalam hidupnya? Kalau dia sudah tahu, apapun dia bisa tenang. Dan dia terasa sekali. Tadi dia ngomong tuh, sering mengeluh, sering berkeluh kesah, padahal sudah dikasih tubuh yang sehat sama Tuhan. Ya, dia mengeluh, banyak katanya kalau dia suka ngomel itu, suka ngomong banyak bacot katanya ya. Banyak bacotnya dia sama Tuhan. Tuhan diajak omel-omelan. Ya, dia tidak bisa rasa bersyukur, tapi sekarang kalau dia bisa merasakan kesehatan, itu dia merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Ya, Tuhan cuma mau ngomong kayak gitu tuh, bisa melalui segala macam, melalui dokter ya tuh, diagnosanya macam-macam, mulai levernya bengkak, mulai levernya ada tumornya, empedunya ada batu dan 2 mili itu pasir gitu loh ya, semua orang ada. Dan usus buntunya katanya radang yang bukan di bawah, di atas ini juga gini-gini macam-macam, limpahnya apa semua. Itu Tuhan juga luar biasa ya, kasih dia seperti itu. Saya bisa bayangkan kalau dulu Ayub mengalami hal yang seperti itu, karena tidak ada dokter bisa pakai apa namanya, CT scan atau apa, jadi langsung aja digaruk-garuk beling itu ya. Dan kalau Lulu yang disakiti bukan tubuhnya, tetapi jiwanya, ya dia bisa merasakan penderitaan itu pada waktu itu. Ketemu orang kudu nangis, ketemu orang kudu stres, kudu marah, itu penderitaan batin juga berat. Hati-hati. Hari ini saya akan meneruskan tentang bagaimana supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tapi sebelumnya ingin saya ingatkan, firman Tuhan itu begitu luar biasanya, tetapi banyak sekali orang yang sering meremehkan. Benar ya? Kemarin saya jelaskan di dalam kitab, di dalam Mazmur kemarin ya, bahwa firman-Nya itu adalah apa? Pelita. Kemarin tuh saya ajarkan di sini ya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Ya, pelita bagi hatiku, terang bagi jalan-jalanku. Tapi banyak orang meremehkan. Yang menjadi pelita dan menjadi terangnya itu bukan firman Tuhan, tetapi duit. Duit bisa menyelesaikan segala-galanya, jadi yang dikejar duit, gak mau mengejar firman. Demikian juga sebelum saya masuk ke dalam lagi, karena sekarang banyak sekali ya orang-orang disediakan tempat gereja itu sedemikian banyaknya. Kalau dulu mungkin gereja zaman dulu mau cari gereja itu cuma satu, apalagi di RRT gitu ya, misalkan orang mau buka gereja itu sulit. Jadi kalau ada gereja, wah orang itu betul-betul di sana itu rasanya puji Tuhan, bisa di tempat ini, bisa menyembah Tuhan apa. Tapi kalau sekarang ke gereja itu banyak apa namanya yang ditawarkan. Gereja ini nanti bisa lebih enak ini, lebih enak ini, lebih enak ini. Di sana itu mungkin musiknya lebih bagus, terus apanya. Tidak pernah memperhatikan yang satu hal yang pokok, yaitu apa? Firman-Nya. Apakah firman yang diajarkan itu sebuah kebenaran betul-betul apa enggak? Padahal jelas sekali
Firman Tuhan itu mengatakan apa? Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 6, coba dikeluarkan sebentar. Sampai dengan ayat yang ke-10. Ini satu penekanan, dan bagi seorang pengajar juga, pengajarnya ya, yang menyampaikan firman Tuhan, itu tidak boleh sembarangan. Sekarang heran saya, orang tidak ngerti firman, tidak pernah belajar firman Tuhan, naik atas, berani menyampaikan firman Tuhan. Dan yang disampaikan itu bukan kebenaran firman Tuhan, tapi pengalaman-pengalaman yang bahkan menentang firman Tuhan. Beraninya luar biasa, dan gereja pokoknya orang itu rasanya, apalagi orang itu orang top ya, artis atau seorang yang memang selebritis atau apa naik, nggak dihitung apa yang disaksikan, apa yang dibicarakan, apa yang diungkapkan, apalagi menyampaikan firman Tuhan itu benar-benar adalah firman Tuhan, nggak peduli. Yang penting bisa membuat orang senang, yang penting bisa menarik orang banyak. Padahal kalau kita baca, betapa bahayanya. Coba kita lihat ya. Ini sebelum saya bacakan ini, saya jelaskan sekali lagi. Di Galatia itu jemaat yang dipimpin oleh Rasul Paulus, menurut sejarah itu kurang lebih 3 tahun lebih. Dia mengajar di sana, diajar tentang Injil yang benar. Tapi setelah dia tinggal pergi, dia dengar dimasuki orang Kristen, orang yang sudah bertobat, tapi orang Yahudi ya, yang sudah bertobat. Pada waktu dia masuk, dia mengajarkan sebuah ajaran, yaitu Injil lain. Injil lain itu apa? Seperti itu. Injil lain itu di mana Injil plus, orang coba ngomong seperti itu. Tapi setelah saya amati, sangat-sangat bahaya sekali. Sehingga Rasul Paulus itu ngomongnya seperti ini. Saudara-saudara, kalau mulai pasal 6, pasal 1 ayat 6, pasal 1 ayat 6, pasal 1 ayat 6, pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia ini Injil yang benar ya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Berbaliknya itu kayak apa sih? Nah, nanti akan saya jelaskan sebentar, habis itu kita belajar tentang kehendak Tuhan. Ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Diputarbalikkan ya apa? Nanti kita sama-sama belajar, dan kalau kita tahu betul-betul betapa bahayanya ini. Saya teruskan ayat 8. Tetapi sekalipun kami, nah ini Rasul Paulus membandingkan ya, dan dia ngomong, ini serius, karena ini firman Tuhan, berarti sama saja dengan yang berbicara itu adalah Tuhan sendiri, tapi ini diwakili oleh seorang rasulnya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil, memberitakan loh, berarti mengajar ya, juga bisa mengajar, yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Dan kalau dia yang mengajar itu terkutuk, yang diajar ini kayak apa? Bagian pengertian yang salah. Apa enggak terima juga kutukan itu? Ini tapi sering diremehkan. Jadi kalau orang pikir masuk di sebuah gereja yang ajarannya enggak betul, enggak apa-apa, nanti gini. Enggak bisa. Itu akan membuat seseorang itu mempunyai pemikiran yang salah. Nanti akan saya jelaskan sebentar. Terus 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Sampai diulang, ini berarti begitu pentingnya ya. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Diulang 2 kali itu penekanannya berarti apa? Sangat bahaya, hati-hati sekali. Tapi orang-orang ini kayak apa? Gak pernah memikirkan hal itu. Bahkan anaknya pergi ke gereja mana, kemana, terserah pokok ke gereja. Padahal ini sudah dari zaman dulu sudah dijelaskan, sangat bahaya sekali toh. Ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau enggak usah ya. Sampai 9. Terkutuk. Apa sih itu yang membuat sampai Rasul Paulus marah sampai mengatakan terkutuk? Dan nanti saya akan menjelaskan dengan kesaksian yang Lulu saksikan. Apa namanya?
hubungannya dengan yang sudah saya selama ini dia belajar di tempat ini dengan Injil yang benar. Dan kalau dia tidak menerima Injil yang benar, akibatnya seperti apa? Jemaat yang ada di Galatia itu belajar firman Tuhan yang Rasul Paulus ajarkan. Sekarang saya mau tanya semuanya di tempat ini. Yang diajarkan di tempat ini adalah kebenaran firman Tuhan. Injil yang benar. Injil yang benar ini melingkupi apa sih? Kita semua tahu toh, Injil itu berbicara tentang Kristus, di mana dia Allah yang mulia datang di dunia membatasi dirinya sebagai manusia dan mati, nanti bangkit dan menyediakan tempat bagi kita, menebus kita dan menyediakan tempat bagi kita. Itu poinnya. Seperti itu aja, rasanya seperti gampang. Tetapi sesungguhnya poin yang harus kita amati itu apa? Yang diajarkan di dalam Injil itu maknanya apa? Mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semua itu mengarah kepada siapa? Kristus. Mengarah kepada Injil, semuanya. Mulai kitab Kejadian, pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Hubungan manusia dengan Allah terpisah. Manusia mengalami apa? Dosa, sengsara, betul toh? Dan Tuhan berjanji nanti melalui keturunan perempuan ini kamu akan menerima penolong, seperti itu. Itu janji Tuhan. Nah, nanti pada waktu nanti kita ke villa, kita akan melihat kitab Wahyu, akan saya jelaskan lebih dalam itu semuanya. Dan iblis berusaha menggagalkan enggak? Berusaha tuh. Bangsa Israel setiap saat mau dimusnahkan. Pada waktu di Mesir ditekan, pada waktu keluar mau dimusnahkan. Pada waktu zamannya Esther mau dimusnahkan, sampai dengan apa? Mau digagalkan kelahiran Kristus itu terus menerus. Dan bangsa bangsa Israel yang begitu Tuhan jagai, yang begitu Tuhan kasihi karena melalui turunannya nanti akan lahir sang juru selamat, bolak-balik mengkhianati Tuhan enggak? Bolak-balik menyakiti Tuhan apa enggak? Tapi janji Tuhan kepada kita semuanya, dia tetap mengendapi enggak? Sampai dengan perkataan dia diibaratkan sampai apa? Mengkhianati, menyundali, mau apa semua sampai dia bicara seperti itu. Tapi Tuhan kasihnya tidak pernah berkesudahan. Ya tetap sampai akhirnya Kristus Allah datang sesuai dengan janjinya. Dia datang di dunia memberikan hidup bagi kita. Tapi yang terjadi apa? Dia disalib. Dia dimatiin, diludahin, dihina semuanya. Semuanya itu dia lakukan untuk siapa? Untuk kita, menebus kita. Itu kasih Kristus yang begitu luar biasa. Itu yang diajarkan. Jadi seluruh firman Tuhan ini berbicara tentang Injil, benar ya? Dan ini harus kita ingat. Pokok dari semuanya itu berbicara tentang apa? Tanpa Kristus, kita tidak mungkin bisa hidup kudus. Tanpa Kristus, gak mungkin kita bisa hidup suci. Tanpa Kristus gak mungkin kita bisa melawan kuasa dosa, betul toh? Benar ya? Ya, tapi coba kita mulai memikirkan dengan perlahan-lahan. Di dalam kehidupan kita mengiring Kristus ini, seolah-olah pada waktu kita berdosa, pada waktu kita mau melawan kuasa dosa, caranya kita ya apa? Demikian juga orang-orang di Galatia, mereka frustasi karena mereka apa? Jatuh dalam dosa, terus sama orang-orang Israel, orang Yahudi yang bertobat, katanya bertobat menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, diajarin, kalau kamu cuma percaya kepada Yesus dan kamu gak melakukan sesuatu, kamu gak mungkin bisa hidup kudus. Diajari bagaimana supaya kamu bisa melawan kuasa dosa itu. Dengan cara apa? Berpuasa. Dengan cara apa? Makin giat beribadah. Makin semangat di dalam melayani Tuhan. Apa semua. Supaya dia bisa hidup kudus. Betul? Tipis sekali toh. Kalau itu yang bisa membuat kita hidup kudus dengan spirit seperti itu, bedanya apa kita dengan agama lain? Gak ada bedanya tuh. Agama lain kan mengajarkan seperti itu tuh.
supaya bisa hidup kudus ya apa? Menjauhi dosa. Supaya hidup kudus apa? Kita harus berusaha hidup kudus, benar toh? Padahal kalau kita pengikut Kristus, kita harus hidup kudus karena apa? Kita sudah menerima kekudusan di dalam Kristus. Kita sudah dibenarkan, bukti bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan, bahwa bukti kita sudah menerima kekudusan, kita nggak boleh melakukan dosa. Amin. Tapi selama ini yang diajarkan ini apa? Waduh, kamu jatuh terus kamu. Kalau kamu nggak mau jatuh, ayo kamu ikut aku di bukit doa, berdoa, sembahyang dekat sama Tuhan. Terus gitu supaya kamu bisa lepas dari dosa. Bisa lepas? Bisa, cuma sementara. Kekuatannya tidak akan bisa menjadi kekuatan. Tapi coba kita renungkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan, segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, itu Injil yang benar, itu akan menguatkan kita melawan kuasa dosa. Amin. Ini yang ditekankan di dalam firman Tuhan. Tetapi selama ini yang diajarkan di banyak sekali gereja-gereja, apa yang diajarkan? Gak ditekankan itu. Orang disuruh ibadah malam, orang disuruh ibadah puasa, orang disuruh apa? Bukan yang ditekankan apa? Kalau kamu mengasihi Tuhan, kalau kamu harus lebih dekat sama Tuhan itu karena apa? Bukti kita mengasihi Dia, bukti kita telah menerima sesuatu dari Dia. Kalau kita tidak pegang seperti itu, yang terjadi apa lulu? Seperti Ayub, ngerti? Pada waktu menghadapi sakit-sakitan, teman-temannya ngomong apa? Ngomong apa? Ya kamu karena dosa, kamu karena ini sehingga Tuhan ajar ini kamu harus hidup lebih suci lagi. Nanti Tuhan sembuhkan kamu apa semuanya. Kalau terjadi seperti itu, stresnya tambah double enggak? Berpikirnya, apa salahnya aku apa sih Tuhan? Terus aja kayak gitu bingung terus. Tapi kalau dia bisa melihat dalam kacamata kebenaran, aku tetap salah, aku enggak betul sama Tuhan. Langsung keluar. Selama ini aku mengeluh, aku merasa kurang puas dengan Tuhan, dengan apa. Padahal aku sudah dikasih sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan, yaitu hidup sehat. Sehat itu mahal enggak? Nah, cepat sekali penyelesaiannya. Kelihatannya sepele, tetapi itu sesuatu yang sangat membelokkan makna Injil sesungguhnya. Dan ini banyak yang terjadi. Nah, sekarang kita mau masuk di dalam bagaimana supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kemarin saya ajarkan tentang apa? Kerangka berpikir harus bersedia menerima firman-Nya. Kerangka berpikir kita bersedia menerima firman Tuhan. Semua firman, tidak ada kita pilih-pilih, oh yang ini cocok, yang ini tidak cocok. Semua firman harus kita terima kalau itu berbicara tentang kebenaran. Benar ya? Kamu jangan ini, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini. Nek ini aku mau, nek ini tidak. Yang mana bisa kita lakukan kehendak Tuhan? Nggak mungkin toh. Jadi semua kebenaran firman Tuhan yang telah diajarkan, mungkin kita tidak bisa melakukan, tapi ada satu keinginan untuk melakukan. Lain loh ya. Lain dengan apa? Kita tahu, tapi kita sudah ngomong, aku nggak mau kalau yang ini. Ya kalau sudah ngomong kayak gitu ya tetap tidak ada satu usaha toh. Berarti belum bertobat. Tetapi kalau kita tahu semua firman Tuhan dengan benar dan kita belum mampu melakukan, kita akan meminta kepada Tuhan toh, Tuhan tolong supaya aku diberi satu kemampuan untuk dapat. Salah satu contoh, aku ini memang orang ngamuan. Nek soal ini aku gak bisa. Ya sampai kapan tetap ngamuan? Aku ini orangnya, ya kalau aku ngomong kayak gini, bukan saya musuhan dengan orangnya gemuk-gemuk ya. Enggak, aku kalau soal makan aku memang kalah. Tapi aku kepingin kurus. Ya sampai kapan ya tidak bisa? Nggak bisa kurus, ngerti maksudnya? Karena soal makan aku memang kalah. Ya sampai kapan ya tetap. Tapi kalau tidak mulai kita ngomong, wah harus jaga tubuh, harus gini. Berusaha tuh. Tapi ya jangan kebablasan gitu loh maksudnya. Nggak makan, nggak gini terus, gini dikurus. Kayak beteng ya putus badannya. Ya, bukan seperti itu. Demikian juga firman Tuhan, kalau sudah diajar, ini benar ya, aku gak bisa ya seperti ini ya.
minta tolong sama Tuhan. Dia kan ngomong toh, yang meminta mengetok Tuhan buka. Ya, selalu kita nggak mungkin bisa. Tapi kalau kita meminta kepada Dia, pasti Dia menolong sesuai dengan firman-Nya. Cuma gitu tok kok. Nah, itu kita lakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dipilih. Yang bisa aku lakukan tak laku dong. Kalau yang ini tidak bisa, tak loncati dulu. Terus kita mau ngomong aku mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya tidak bisa itu berjalan dalam kehendakmu, gitu loh. Nah itu yang pertama. Ayatnya tidak usah tak buka lagi. Ya, yang kedua, mencintai firman dengan sungguh-sungguh mencintai. Gak mungkin kita bisa suka firman, gak mungkin kita bisa senang dengan sesuatu, gak mungkin kita mau melakukan, meluangkan hati kita untuk sesuatu kalau kita gak tahu manfaatnya. Betul gak? Kita ini manusia normal loh, bener ya? Di dalam diri manusia ini yang ada dalam pikiran kita yang Tuhan ajarkan, Dia kasih kita hukum apa? Moral loh. Hukum moral itu selalu mengukur apa? Untung dan rugi. Loh, ojo kita pikir, wah secara rohani aku sudah pikir untung rugi. Enggak, hukum moral itu berbicara untung dan rugi. Nek binatang enggak ngerti maksudnya? Binatang udah ngerti untung rugi, enggak pakai insting, ngerti kan? Kita cokot apa enggak? Cuma gitu tok, ya toh? Tapi kalau manusia kan mikir, kita cokot aku rugi apa enggak, kan gitu. Kalau binatang enggak ngerti, siapapun dicokot sama dia. Bahkan yang kasih makan dicokot, betul loh? Mari dicokot yang kasih makan, enggak mau kasih dia makan. Dia kayak apa? Keleleran. Tapi kalau manusia kan enggak. Wah ini tak cokot aku enggak dikasih makan. Ya, ngente-ngente. Ya, untuk rugi, bener, pasti. Lah orang mau cinta firman Tuhan, dia enggak ngerti manfaatnya firman Tuhan. Mana bisa dia mau cinta? Manfaatnya firman Tuhan itu apa? Kemarin saya bukakan satu ayat di dalam Mazmur 119 ayatnya, pasal 119 ayatnya 97 sampai 105. Betul ya? Kemarin ya? Sudah saya jelaskan loh itu? Masa belum saya jelaskan? Sudah toh? Sudah apa belum itu? Sudah ya Sandi ya? Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Sudah toh? Sudah jelaskan toh? Ya. Dengan firman itu kita bisa menghadapi setiap musuh. Musuh itu bukan orang ini loh, tapi ada yang ada di pikiran kita, ya. Ya, sudah diajarkan seperti itu ya. Kita harus tahu manfaatnya firman itu. Kalau kita nggak tahu manfaatnya firman, nggak maulah belajar. Sudahlah. Mau kayak apapun juga kita mau belajar firman nggak ada manfaatnya, buat apa? Ngerti? Nah, kalau kita sudah tahu manfaatnya firman dan kita mulai belajar dan kita mulai mencintai firman itu dengan sungguh-sungguh, otomatis kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Terus, setelah kita belajar firman Tuhan, hati-hati juga, jangan kita berpegang kepada satu ayat, meskipun ayat itu kelihatannya betul, jangan dipegang. Kalau ayat itu bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau dipegang, kita tidak mencari kehendak Tuhan, tetapi kita mencari apa? Kehendak kita melalui satu ayat, kita membenarkan diri. Sialat itu. Gak bisa, karena firman Tuhan ini ditulis oleh beberapa orang. Memang, ya ini namanya ilmu bibliologi. Yang menulis firman Tuhan ini bukan satu orang, tapi beberapa orang. Tetapi beberapa orang ini tidak bertentangan satu dengan yang lain karena diilhami oleh Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Yang mengilhami Allah, masa Allah menentang dirinya? Kan nggak mungkin toh. Dia mari ngomong A, terus di sini dia ngomong B, kan nggak mungkin. Nah, banyak ayat-ayat yang seperti gitu. Nah, itu perlu diselidiki. Kalau kita misalkan di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 19, coba kita lihat. Di dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika juga keringlah pohon ara itu. Terus melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Terus Tuhan ngomongnya apa? Yesus menjawab
Menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Nah ini bahaya sekali enggak? Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kubuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercapaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Sampai hari ini tidak ada gunung dipindah, ngerti maksudnya? Kecuali cerita dongeng, ngerti? Terus kita pegangi ayat ini satu. Nah, Lulu pada waktu sakit, ini gunung ini, tak pindah ke dokternya sendiri gitu. Oh enggak bisa, imannya kurang kuat. Sampai dengan apa? Sampai ada orang-orang yang pakai tahayul yang macam-macam. Dengan ilmu katanya orang sakit, levernya dipindah ke kambing. Nanti orangnya suruh beli kambing, kambingnya dibelek, levernya kambingnya rusak. Dan banyak orang yang percaya hal itu. Orang itu, dukunnya itu imannya kuat luar biasa. Ya bener tuh ini. Banyak kejadian kayak gitu enggak? Yang diajar kayak gitu. Orang sakit jantung, nanti jantungnya kambingnya yang diginikan ke kambingnya, dibuka kambingnya jantungnya hitam. Wah, semua orang percaya. Pulang jantungmu jebol lagi. Padahal ayat ini bukan seperti itu maksudnya. Harusnya kita selidiki, kenapa kok kayak gini ya? Saya sedang tidak membahas ayat ini. Nanti suatu saat tak buka ayat ini maksudnya apa. Kalau ini dipegangi terus kita pegang ayat ini terus kita dengan apa? Apalagi diomongkan apa? Seterusnya apa? 22 ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jalat, gitu loh. Berdoa dengan sungguh-sungguh, rumah itu akan menjadi milikku. Rumah ini sopo, gitu loh. Ini dipegang dengan sungguh-sungguh. Dipegang satu ayat ini diklaim sungguh-sungguh. Ya kita jadi orang yang aneh gitu loh. Dan banyak enggak yang diajarkan kayak gini? Dan banyak enggak jemaat jadi aneh? Banyak. Zamannya dulu zaman tepuk-tepuk rumahnya orang gitu. Gitu. Kalau ditepuk jadi rumahnya dia, dikelilingi seperti tembok Yeriko itu berapa kali nanti jadi miliknya. Lah, itu kan jadi aneh tuh. Ada orang Kristen mau beli rumahnya orang diputeri, dipentung, dipikir maling nanti. Dia ngomong dengan iman ini nanti akan jadi milikku. Sesuai dengan apa? Firman Tuhan yang berkata, tak imani. Pagi-pagi gepuk-gepuk rumahnya orang. Ini orang gila semua. Kenapa kayak gitu? Gak sakit jiwanya. Padahal yang dipuji apa? Di Kisah Rasul pasal 17 ayat 11 sampai 12. Harusnya sikapnya kita ini kayak gini. Meskipun kamu diajar di gereja Efrata, jangan diterima bulat-bulat. Pulang belajar lagi, tanya lagi. Ngerti maksudnya? Ini betul tak yang diomongkan? Ini betul yang diajarkan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Benar enggak? Jadi benar-benar diselidiki dengan sungguh-sungguh. 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi menyelidiki dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi mencintai firman Tuhan, tanda kita mencintai firman Tuhan, satu, kalau kita tidak ngerti, rasanya kita kan ada sesuatu yang kurang toh. Nah sekarang tak tanyai, gampang aja. Semua pasti pernah jatuh cinta sama si A atau si B karena ini sudah umur semua toh. Ya, pada waktu kita merasa pasangan apa orang yang kita cintai ini ada sesuatu yang belum kita kenal, tidak ngerti, kita kepingin nyelidiki dia terus apa enggak? Kepingin mengetahui apa enggak? Atau gak peduli wis pokoknya kawin gitu. Kan enggak toh? Kan selalu lihat dulu ini karena ini sesuatu yang sangat apa? Penting bagi hidupku. Pasti diselidiki jadi tidak getun buri istilahnya gitu loh. Apalagi ini firman Tuhan untuk sesuatu yang hidup kekal. Kalau ada waktu kita baca kita tidak ngerti, loh ayatnya ngomong kayak gini, kok rasanya aku tidak bisa. Belajar, kalau tidak ngerti cari buku, tidak ngerti tanya orang yang ngerti, benar gak? Supaya apa? Kita bisa
mengerti dan benar-benar kita tidak salah di dalam mengasihi. Itu penting. Dan kita mulai masuk. Kalau itu sudah kita lakukan semuanya ya dalam hidup kita, dan sudah kita jalankan semuanya. Yang pertama kali, saya ulangi lagi, apa? Kerangka berpikir kita bersedia menerima semua firman Tuhan dengan berdamai. Betul-betul ya, kita terima dengan baik. Terus apa? Mencintai firman dengan sungguh-sungguh, dengan wujud, betul-betul menyelidiki firman. Kalau itu sudah betul-betul ada dalam diri kita, maka kita benar-benar akan merasakan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Efeknya apa? Kehendak Tuhan itu kalau benar-benar terjadi dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar. Akan terjadi kombinasi antara firman Allah dengan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita bagaikan magnet. Jadi kita semua percaya bahwa Roh Allah ada dalam diri kita. Roh Kudus, dia bekerja dengan firman. Salah satu, kita harus ngerti ya, setiap orang percaya, Roh Allah diberikan bagi kita enggak? Amin. Nah, tugas Roh Allah itu untuk apa? Dikatakan sebagai penghibur kita. Sebagai apa? Selain menghibur apa? Memberikan sesuatu, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita secara luar biasa. Dia bekerjanya bersama-sama dengan apa? Firman. Amin. Kalau kita ngomong aku terima Tuhan, Roh Kudus dalam diri kita tidak ngerti firman, kerjanya lewat endi? Firman Tuhan itu diberikan kepada kita, firman Tuhan itu diberikan kepada kita bukan hanya supaya kita masuk surga. Ngerti maksudnya? Dengan mendengar firman kita menjadi percaya kita masuk surga. Amin. Kalau cuma mendengar firman kita percaya masuk surga, firmannya tidak kayak gini. Ngerti maksudnya? Tidak ada kata-kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, berbahagialah kalau kamu gini, berbahagialah. Tidak ada berbahagialah kalau kamu percaya Tuhan, kamu masuk surga. Titik. Ngerti maksudnya? Tapi diajarkan begitu macam banyaknya karena Tuhan memiliki rencana dalam hidup kita. Setelah kita percaya, enggak langsung kita mati, langsung naik ke surga, enggak. Dia tetap memberikan kesempatan kepada kita sebagai alatnya untuk memuliakan Dia. Caranya kayak apa? Berjalan di dalam firman-Nya supaya kita bisa menjadi terang. Diajari dengan firman Tuhan. Lah firman-Nya kalau kita tidak ada Roh Kudus, gak mungkin bisa melakukan firman-Nya. Paham ya? Saya rada aneh. Pasti kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, pasti menuntun kita, pasti mendorong kita supaya kita apa? Rajin belajar firman Tuhan supaya makin mengenal siapa itu Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa jadi terang dalam kehidupan ini. Jadi tidak ada ceritanya orang cinta Tuhan tapi nggak mau belajar Tuhan dan merasa sudah pinter. Dengar firman Tuhan, tahu. Males denger ngantuk. Nggak mungkin. Kalau orang cinta Tuhan, Roh Kudus dalam dirinya, firman Tuhan diberitakan yang benar. Seperti apa? Rusa merindukan air, haus terus. Karena dia tahu firman ini akan memimpin dia di dalam hidup yang benar untuk memuliakan Tuhan. Nggih mboten. Bener toh? Secara luar biasa dia sebagai kan magnet dalam hidup kita. Roh Kudus itu bekerja ya bersama dengan firman. Lu ngadepi problem kayak gitu ya, kalau dia ngomong kan enak cepet ya. Saya diomongin saya sampai lupa itu penyakitnya kok diomongin cik banyak. Saya dengar di rumah sendiri sampai iki kayak opo bingung aku. Saya ngomong sama istri saya malam itu nangis. Saya di kantor itu saya nggak pernah nangis. Di kantor tak kunci sin tuh, kunci anak buahku tok. Saya doa nangis. Bingung saya pertama kali. Tuhan ini apa Tuhan? Dengar barusan levernya katanya sangkernya nggak jinak ya ganas. Dengar lagi masalah ini. Tapi Yoyo kok tetap lemu ya saya. Suaminya. Jadi saya tuh kebingungan. Waduh ini kayak apa sih Tuhan, ini mau kayak apa saya? Bingung saya. Saya lihat di rumah sakit, arek kok cengengesan biasa.
Kebingungan. Tapi firman Tuhan itu memberikan saya pengertian-pengertian. Pengertiannya apa kalau di saya yang dia ngomong? Kamu juga sama. Kamu dia ingat tak dulu waktu dia omongi kalau kamu kena kanker usus, kamu tidak lebih melungker dari dia. Dokter, suster, semua rumah sakit sampai bingung ngayani saya. Maaf ya, sampai foto itu kotoran saya tak foto tak lihat sama dokter. Dok ini dok, api apa elek? Udah saya lihat katanya. Mosok kanker bisa dilihat dari kotoran katanya dia. Saya dimarahi. Saking bingungnya saya. Pada waktu dia omongi saya tidak apa-apa. Apakah saya langsung memuliakan Tuhan terus? Yang dikasih kesempatan seperti gitu. Saya tidak pernah mengeluh sama dia. Diingatkan. Tuhan ngomongnya sama saya kayak gitu. Saya nangis bukan gebeng karena kamu tok. Tapi saya nangis, saya menangisi diri saya sendiri nih loh. Tuhan kasih saya kesempatan. Tuhan kasih saya tubuh sehat. Yang seperti yang didiagnosa dokter pertama kali. Selama ini saya kayak apa sama dia? Seperti siapa? Bangsa Israel. Tuhan sudah melakukan segala sesuatu untuk bangsa Israel ini enggak. Tapi bangsa Israel mengkhianati dia terus enggak. Musa naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka disuruh nunggu, mereka malah buat patung berhala. Tuhan sakit, tapi Tuhan tetap mengasihi. Karena janjinya tidak pernah berkesudahan. Itu Allah yang luar biasa. Janjinya sampai kapan? Sampai Yesus datang di dunia. Sampai dia mau memberikan hidupnya bagi kita. Itu Allah sendiri datang, dia memberikan hidup bagi kita. Kita masih menyakiti dia terus enggak? Sering kali, benar tak? Nah, kok bisa ingat kayak gitu dari mana? Aku ingat-ingatan dewe gitu, ngerti-ngertian dewe. Kan enggak. Itu saya ditonton sama, didorong oleh siapa? Pemikiran saya. Roh Kudus. Melalui apa? Firman-Nya. Bukan saya mau ingat sendiri. Enggak pernah baca firman bisa tahu. Hebat saya. Siapa saya? Jadi firman sama Roh Kudus bekerja sama menarik kita untuk bisa memuliakan Tuhan. Amin. Nah, jadi fungsinya firman itu luar biasa enggak? Luar biasa. Orang semua menyembah Roh Kudus. Oh, Roh Kudus turun atasku. Ini ada masalah. Bingung semua dia. Habis itu yang ada dalam pikirannya apa? Firman-Nya tidak ada. Yang ada di pikirannya apa? Apa yang dilakukan? Tindakannya apa? Hatinya sendiri, keinginannya sendiri yang keluar. Karena tetap stres, ngerti maksudnya? Kan tadi awal kan saya kan ngomong mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Jangan dalam keadaan stres atau gelisah atau dikuasai emosi. Wah, aku sama orang itu kebacut aku tak sikat seguan, mangkel aku. Marah-marah terus, habis itu berdoa, Tuhan kasih aku jalan, Tuhan bagaimana Tuhan supaya aku bisa terhadap orang ini. Yang ada apa? Tapi tahu. Ya, tak sikat tetap. Firman-Nya yang keluar apa? Mata ganti mata. Kuping ganti cak kuping. Kan kayak gitu tuh. Karena banyak firman kalau kita ambil satu-satu bisa seperti itu, ngerti? Padahal itu berbicara apa? Gak bisa kita coba ngambil satu ayat untuk menyikat, membenarkan diri kita dan kita merasa ini pimpinan Tuhan. Gak bisa. Harus secara komprehensif. Secara komprehensif itu berbicara apa? Kristus, Injil. Oleh karena itu di dalam kitab Roma, pasal yang ke-1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah untuk gak dikeluarno. Apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bener gak? Kok bukan ngomong satu ayat saja? Injil ini berbicara apa? Melingkupi seluruh. Hati-hati sekali. Belajar firman Tuhan itu gak bisa kita pegang satu ayat, tak pegang teguh ayat ini untuk menghadapi apapun juga. Geblak. Dia tidak bisa melihat secara komprehensif. Pertama kali yang jatuh itu siapa? Hawa kok, betul tuh. Ada tertulis, kamu jangan makan ini toh. Memang ada bener, ada. Otaknya dirubah sedikit. Karena kalau kamu makan akan jadi seperti Allah. Oh enggak, Allah tidak ngomong kayak gitu.
Kalau aku makan bisa mati, gak, kamu akan jadi Allah. Makan olah, gak apa-apa, kamu bisa jadi Allah. Ayatnya ada satu yang kali ngomong, ya karena mereka sudah menjadi seperti kita. Jadi benar gak tambahan? Padahal di dalam Roma pasal 7 ada penjelasannya semua enggak? Orang pakai pengetahuan, dengan adanya pengetahuan, dia tahu yang baik, malah dia tidak lakukan. Tapi dia tahu yang jahat, malah dia lakukan. Celakalah aku. Gara-gara siapa? Ular. Benar toh? Perbicaranya Tuhan betul apa salah? Betul. Tapi kalau dilihat satu ayat tok, yang betul siapa? Setan. Ngerti maksudnya? Bisa ngerti seperti itu kayak apa? Saya diam-diam. Ya bisa belajar ya posisi pelan-pelan semua. Aku kok bisa belajar kenapa? Dituntun oleh Roh Kudus. Paham? Roh Kudus itu akan menuntun kita, mendorong kita supaya makin mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, dengan melakukan apa perintah Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Dulu kan gitu tuh. Yang jadi kekuatanmu siapa? Papa. Enggak tuh. Yang jadi kekuatanmu siapa? Yoyo. Enggak tuh. Yang jadi kekuatanmu siapa? Ingat firman Tuhan. Mau cinta firman Tuhan apa cinta bakso? Firman Tuhan. Belajar sungguh-sungguh. Ingin ngerti sungguh-sungguh. Bukan dipegang satu ayat, tetapi secara komprehensif. Bisa langsung? Nggak iso. Yaitu namanya berjalan di dalam iman. Imanmu makin hari makin disempurnakan di dalam Kristus. Setiap hari, waduh gini tak, puji Tuhan. Menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Mau merasakan kebaikan Tuhan, mau merasakan cinta Tuhan, coba nyanyi kebaikanmu Tuhan. Tapi gak benar-benar ngerti kebaikan Tuhan itu jalannya kayak apa, kekuatannya kayak apa. Kalau ngomong sama jemaat kayak gini yang ngerti gini, gampang saya. Kalau jelaskan sama jemaat yang tidak pernah diajar kebenaran, bingung saya gitu loh. Iki mau ngomong apa gitu loh, gak nyantol-nyantol. Gitu? Nah, sekarang saya teruskan. Tadi ini masih pembukaan loh. Serius. Kan saya ulang tok ini tadi. Masih pembukaan, penerapan. Sekarang saya masuk firman-Nya. Akan terjadi kombinasi antara firman Allah dengan Roh Kudus bekerja di dalam kita bagaikan magnet. Jika kita berjalan dan merenungkan firman Tuhan dan membuka diri dipimpin Allah, magnet tersebut akan menarik kita dan akan merasakan ke arah mana seperti yang dialami oleh siapa? Rasul-rasul itu. Ngerti maksudnya? Rasul-rasul itu menulis karena dipimpin oleh Roh Kudus dan dia rasakan dalam hidup. Wow, kayak gini tah. Hebatnya kayak gini tah. Sehingga dia mulai menulis. Saya melihat di dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Saya ulangi ya. Ya, jika kita berjalan dan merenungkan firman Tuhan dan membuka diri dipimpin oleh Allah, bagaikan magnet tersebut akan menarik kita dan akan merasakan ke arah mana. Seperti siapa? Paulus. Ya, kita akan benar-benar merasakan setiap menghadapi situasi pencobaan yang berat, kita akan merasakan apa? Ditarik oleh siapa? Kekuatan Roh Kudus melalui firman-Nya enggak? Atau kita terus cemas? Hidup ini kan ada dua toh, damai sejahtera bersama Allah atau cemas bersama setan. Ngerti maksudnya? Bener toh? Terus itu, kamu mau orang kaya, mau orang sehat, mau orang-orang apapun juga yang dihadapi situ, kamu mau jalan kemana? Karena apa? Dalam hidup ini pasti menghadapi apa? Masalah dan persoalan. Di saat kita menghadapi masalah dan persoalan, Tuhan ngomong apa? Kamu akan tetap kuat, kamu akan tetap luar biasa. Itu janji Tuhan. Yang membuat kita luar biasa siapa? Karena Tuhan berbicara, berjanji bahwa Dia memberikan Roh Allah, Roh Kudus kepada kita supaya dari setiap peristiwa kita menang, bahkan lebih daripada memenang. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang bekerja itu tangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dalam hal berdoa itu apa sih?
Kenapa kita harus berdoa? Tak tanya ini dulu, kenapa kita harus berdoa? Pada waktu ditanya kayak gitu ya, pada waktu kita menerima pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Jawabnya apa paling? Ya aku orang beragama ya harus berdoa, kan kayak gitu toh. Tapi sesungguhnya kenapa kita harus berdoa? Kita berdoa kepada siapa? Kita berdoa kepada Allah yang ilahi, artinya kudus. Di dalam kekudusannya ada keseluruhan kemahaannya. Nanti maksudnya, di dalam kekudusan Allah itu hadir seluruh kemahaan Allah. Kita berdoa kepada Allah yang kudus. Allah yang kudus yang kayak apa? Bukan kudus seperti yang dialami seperti diri kita. Kita ini orang kudus gak? Kudus toh? Oleh karena Kristus kita telah menerima kekudusan toh. Tetapi kita tidak maha. Kita berbicara kepada Allah yang kudus, Allah yang penuh kemahaan. Dan kita kenapa berdoa sama Dia? Karena kita sadar. Yang pertama apa? Kita nggak tahu 1 tahun kemudian akan terjadi apa dalam hidup kita. Benar toh? Jangankan ngomong 1 tahun, 1 menit lagi akan terjadi apa dalam diri kita nggak tahu. Seperti lulu, aku enak-enak, isu gak popo. Itu malamnya yang sakit, masuk rumah sakit aku diomongi limpo iki kayak dodol soto jeroan ae loro kabeh. Dia tahu kan? Nggak tahu toh. Nah di ketidaktahuan kita perlu mencari sesuatu yang maha tahu. Ngerti maksudnya? Yaitu siapa? Allah yang Dia maha tahu, maha adil, maha suci, yang kita pahami, sehingga kita perlu bertanya sama Dia. Kita perlu apa? Pertolongan dari Dia. Maka itu kita perlu berdoa. Tapi di dalam doa kita harus kita sadari juga apa? Kita harus sadar di dalam berdoa kita berhadapan dengan siapa? Dengan Allah yang ilahi, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang mengetahui segala sesuatu. Kita ini apa? Kita orang kudus, tapi kita masih pakai apa? Tubuh daging yang lemah ini. Nah sekarang pada waktu kita berdoa, yang keluar dari mulut kita ini berbicara tentang keilahian atau berbicara kedagingan kita. Ngerti maksudnya? Kalau sedang berbicara kedagingan kita berkeluh kesah tapi kita tidak bisa ngomong. Ngerti maksudnya? Tuhan, kenapa kok kayak gini sih Tuhan? Kayak lulu tuh ngomong tuh. Tak ngomong terus lulu kenapa? Dia saksian enak tuh, tak jelaskan nabaan. Ya enggak ngerti, kenapa Tuhan? Aku kayak gini Tuhan, kenapa sih Tuhan? Aku ini kenapa? Kenapa dia enggak tahu? Dia berkeluh kesah enggak ngerti. Untung dia punya Roh Kudus. Ditorong sama Roh Kudus. Set. Bersama firman diinget no. Ini loh maksudnya Tuhan untuk dirimu. Amin. Yang amin 1 orang tuh. Yang lainnya enggak amin. Itu loh fungsinya. Pada waktu kita berkeluh kesah sama Tuhan karena kedagingan kita. Saya ulangi ya. Kita berdoa, tujuan kita berdoa karena apa? Kita sadar bahwa kita manusia yang terbatas. Di dalam keterbatasan kita tidak tahu kejadian apa ya. 1 menit yang akan datang atau 1 tahun kita tidak ngerti itu akan terjadi apa. Sehingga kita bertanya kepadanya yang maha tahu, yaitu Allah. Di dalam kemahatauan, di dalam segala sesuatu yang kasih campur jadi satu, kita bertanya supaya kita menerima jawaban dari Dia. Dan pada waktu kita bertanya, harusnya kita sadar, kita berbicara sama siapa? Kepada Allah yang maha itu loh. Tapi yang keluar dari mulut kita ini apa? Biasanya kedagingan kita, keinginan kita. Kita tidak mungkin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Terus tuh akhirnya yang keluar apa? Bojoku ya kok boncekno setengah mati ya. Aku ini sakjane kepingin kayak gini. Iki kayak apa sih? Gak ada ayat di sini kadepi ngomong kayak gitu itu. Ngerti maksudnya? Kenapa hidupku kayak gini sih? Kenapa kok kayak gini sih? Kenapa? Terus kita ngomong kayak gitu terus Tuhan suruh jawab. Bojomu itu minta diketak gitu. Langsung gitu dah. Atau dia ngomong kayak apa? Kan gak kayak gitu tuh. Atau ngadepi persoalan kerjaan.
kenapa Tuhan kerjaanku kayak gini sih Tuhan? Tuhan jawabnya apa? Cari manajemen, akunting sing bagus untuk ngatur. Itu toh. Kan di firman-Nya kan enggak ada ngomong kayak gini. Tapi yang ada dalam pikiran kita harusnya kayak apa? Dalam menghadapi situasi yang seperti gitu, Tuhan bekerjanya sangat luar biasa. Frekuensi kita pada waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ajari toh. Tuhan ajari enggak? Tuhan Yesus itu datang di dunia itu mengajari loh sama kita. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Ojo nyocot, enggak karu-karuan. Bertele-tele lo nyocot lo, bahasa Surabaya ini ngerti? Ngomong bertele-tele, dikira kayak Tuhannya diomongi bertele-tele, berkeluh kesah tentang kedagingan kita, sehingga Tuhan mulai terharu. Tuhan, aku ini kurang apa Tuhan? Aku sudah melayani Kau sungguh-sungguh Tuhan. Aku ini setiap hari berteriak-teriak Tuhan. Jadi WL, ngotot-ngotot Tuhan. Kok kamu buat aku goroanku sakit sih Tuhan? Kamu ini Tuhan, mosok gak sakno aku. Pernah doa kayak gitu? Jawabnya Tuhan satu mangan Luhan kok. Mangano dingin-dinginan, gak usah ngomong Tuhan, tanya aku aja kayak gitu. Kalau sama Tuhan kan bukan seperti itu, gitu loh maksudnya. Pada waktu kita berdoa itu kita harus benar-benar pandangan rohani kita akan pengenalan akan Dia itu bagaimana. Benar-benar kita harus ngerti dengan baik. Kita berdoa ngomong sama siapa? Sama Tuhan yang modelnya kayak apa? Tuhan ajari. Kalau berdoalah demikian. Bapak kami yang di surga. Bukan di istana presiden, bukan di sebuah kerajaan, di surga. Kalau di surga itu berbicara apa? Bapak, Dia di surga. Berbicara Allah, yang di surga itu Allah yang kayak apa? Saya ulangi kembali. Dia Allah yang memiliki kemahaan segala sesuatu. Kasihnya nggak berubah. Kalau Dia izinkan hal itu terjadi sama kamu, ingat Dia nggak benci sama kamu kok. Mungkin kamu punya dosa sama Dia, seperti bangsa Israel. Dosanya kayak apa? Gede sampai Tuhan ngomong kamu berzina, dikatakan kayak gitu toh. Bukan bangsa Israel berzina sama perempuan, bukan. Tapi pakai patung itu jadi dianggap berzina, itu sesuatu yang dianggap kekejian di hadapan Tuhan. Tapi kasih Tuhan berubah? Enggak. Dia cuma ingin mengingatkan kamu, ngerti maksudnya? Supaya kamu berbalik kepada Dia. Firman Tuhan aja ngomong kayak gitu toh. Supaya berbalik, ngerti maksudnya? Sehingga pada waktu kita menghadapi malapetaka segede apapun juga, Tuhan bukan mendelepkan kita, membuat kita mati, enggak. Tapi Tuhan supaya kita berbalik kepada Dia. Dan kalau kita orang pilihan Allah, gak mungkin kita bisa putus asa, putus harapan. Melalui kuasa Roh, melalui firman-Nya, Dia memberikan satu dorongan. Dan melalui firman-Nya, Dia memberikan pengharapan bagi kita. Amin. Itu Tuhan kita. Kalau udah ngerti seperti itu, ya jadi orang Kristen stres terus, bener gak? Waduh, baca firman tambah stres gak? Tambah stres. Firman ini bisa berpedang bermata dua, bisa nusuk kita terus. Kalau kita tidak bisa melihat dalam kacamata yang benar, waduh, dihakimi sama firman itu terus, kena terus, kelenger kamu, ngerti maksudnya? Tapi kalau kita bisa melihat di dalam segala kacamata Tuhan yang baik, luar biasa firman itu. Dia akan menghibur kita. Sesuai janji Tuhan enggak? Mengingatkan kita. Firman Tuhan itu kan ngomong toh, Roh Kudus, aku akan berikan kau seorang penolong. Dia akan menghiburmu. Dia akan apa lagi? Wah, macam-macam. Tujuannya apa? Baik semua enggak? Baik. Cara kerjanya melalui firman. Itu ingat. Kalau kita sampai putus asa, stres, Roh Kudusmu di mana? Oh, Roh Kudusnya ada. Firmanmu, kamu salah ngertinya. Ayo belajar. Kalau udah bingung, tanya. Yang istri tanya suami sebagai imam harusnya tanggung jawab tuh. Ngasih tahu tuh. Bukan suaminya dikasih tahu. Karu. Repot, ngerti? Suami itu kayak gitu. Tanya, kasih omongan. Supaya menjadi tenang. Istri kayak gitu, suaminya bisa teler gak? Bisa, diingatkan dengan firman Tuhan. Menjadi kuat kembali. Ini penting. Firman Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita lemah tuh?
Ya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Tanpa kekuatan Roh Kudus, tanpa kekuatan firman Tuhan, nggak ngerti kita berdoa. Isa ngomong sama Tuhan. Isa tahu hatinya Tuhan. Maksudnya Tuhan. Nggak Isa. Ngerti? Sing ada cuma apa? Berkeluh kesah. Tuhan kayak apa sih aku ini Tuhan? Wah, aku sudah kayak gini Tuhan. Kenapa? Aku kurang apa sih ini Tuhan? Kamu ini Tuhan. Kamu. Luar semua. Betul gak? Padahal kalau kita mengakui, oh Tuhan aku enggak tahu, bingung aku Tuhan, enggak ngerti. Tapi kuasa Roh itu mendorong kita melalui firman-Nya. Roh itu bekerja melalui firman-Nya. Dia mengetahui keluh kesah kita. Dia tahu enggak? Tahu. Dan dia memberikan jawaban melalui firman-Nya nanti. Ya, harus berdoa tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan yang terucapkan itu kita sendiri, kita ngomong enggak karu-karuan, enggak isa. Enggak karu-karuan itu keluhan yang tidak terucapkan bukan laba-laba bukan kayak gitu. Ya hampir sama lah, enggak ngerti gitu, gitu. Enggak ngerti artinya. Ngomong sama Tuhan, Tuhannya ngomong bertele-tele macam-macam. Tuhan, tak kasih tahu Tuhan, aku sudah ini Tuhan. Tuhan saya enggak tahu aja. Kita ngomong Tuhan, saya ini kurang kayak apa gini. Itu kan berarti kita tidak mengakui kemahatauan Tuhan. Tuhan aku ini kurang apa? Berarti berbicara Tuhan gak adil, kurang apa? Ngerti maksudnya? Aku masuk kayak gini sih Tuhan, kamu masuk gak sama aku. Tuhan kurang maha kasih. Itu kan gak ngerti apa yang keluar dari mulut kita. Angel ya? Enggak. Roh Kudus itu kalau ngomong sama kita itu gampang. Bahkan pada waktu kita berdoa, Tuhan, aku menghadapi ini, aku harus apa yang harus lakukan Tuhan? Beri aku satu pengertian Tuhan. Aku tidak ngerti. Aku manusia lemah. Aku perlu hikmat daripada Engkau. Wah, dia mulai keluar semua. Tapi yang enggak dibaca firman Tuhan yang keluar apa? Ya gak karu-karuan tetap, ngerti? Firman ini tetap menolong kita, membuat kita luar biasa. Karena firman ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara, gitu loh. Dan kita tidak bisa mengerti firman tanpa pertolongan Allah Roh Kudus. Jelas sekali toh. Firman ini bagi orang yang nggak kenal Tuhan dianggap sebagai satu kebodohan. Nah, harus berdoa tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Gak bisa kita ngomong nggak ngerti, sulit. Tapi dengan kuasa Roh kita diberi satu kekuatan melalui firman-Nya sehingga kita bisa melalui peristiwa apapun juga kita makin apa? Bersyukur sama Tuhan. Kalau sudah bersyukur itu berarti apa? Bukan wes aku kayak sobo apa Tuhan, aku cuma ngomong bersyukur aja. Nanti dengan bersyukur ini kamu bisa mengetahui aku. Gak. Sudah saya ajar gitu. Seseorang itu bisa mengucapkan syukur apabila dia benar-benar memahami siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Amin. Baru bisa bersyukur. Orang yang stres itu tidak memahami siapa Tuhan dalam hidupnya. Elia aja seorang nabi yang sangat luar biasa enggak? Luar biasa loh Elia itu. Musa itu luar biasa enggak? Paulus itu luar biasa enggak? Paulus pernah stres enggak? Pernah. Kalau boleh aku mati, cepat aku mati, tinggalkan kemah ini. Bingung aku ngadepi orang-orang itu. Tapi apa? Tapi kalau kau mau dikit lagi dia toh, balik lagi. Ngerti maksudnya? Semua manusia itu kayak gitu. Jadi kalau kita anak Tuhan, mengaku anak Tuhan, kalau kita sampai bingung sampai apa? Gak usah gelisah. Kok aku kayak gini? Gak usah. Minta tolong sama kuasa Roh. Kuasa Roh Kudus bekerja dari apa? Melalui firman-Nya tetap. Amin. Ya, terus 27 sampai 28 aja. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan mendorong kita secara luar biasa sehingga kita dimampukan, dibuat mengerti bagaimana kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Wah, kita bisa yes Tuhan. Terus akhirnya bisa ngomong kayak gini toh, melalui peristiwa aku sakit ini, ada maksud Tuhan yang baik. Pada waktu menghadapi sakit itu pencobaan enggak? Pencobaan.
Tetapi pencobaan pada waktu kita bisa melihat dalam kacamata Tuhan, setiap pencobaan akan dirubah menjadi sebuah ujian. Dan ujian itu akan meningkatkan iman kita. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 2 sampai 4. Itu jelas, ayat ini berlaku bagi setiap orang. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Benar ya? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang jadi persoalan pada waktu menghadapi pencobaan, kita makin tekun, makin mencari firman Tuhan, makin ingin mengetahui firman Tuhan, makin ingin mengetahui Allah apa enggak dalam hidup kita. Kalau itu makin bersukacitalah menghadapi pencobaan itu, bentuknya apapun juga, ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan apapun. Amin. Wah, sesuatu yang sangat luar biasa itu. Dengan peristiwa ini, kamu makin cinta Tuhan enggak? Makin cinta Tuhan, makin bisa melihat Tuhan secara luar biasa. Dokter berdiagnosa gini. Dok ngomong, dokternya goblok itu gini. Enggak. Bisa saja terjadi benar-benar dok. Bisa saja mujizat Tuhan izinkan. Bisa apa semuanya. Yang penting aku tahu, engkau baik Tuhan. Itu ada dalam diri kita. Kalau itu kita pegang, kamu akan luar biasa terhadap Tuhan. Ya, jadi kembali ke ayat 28 tadi, Roma 8:28, baru kita bisa ngomong. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, karena Tuhan mengasihi aku, karena aku mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan mengajar anaknya. Kecuali kamu anak gampangan, dijarno. Ngerti maksudnya? Mungkin kamu sering kali berkeluh kesah. Aku ini kok kerja kayak gini, aku capek, aku gini. Kalau kayak gitu terus, akhirnya bisa menyembah Tuhan. Gak bisa, mulai nesu-nesu seperti orang siapa? Israel, itu digambarkan kayak gitu toh. Tuhan sudah bawa mereka, sudah lakukan semuanya dengan baik. Gak ada air titik, gak ada makan cuci. Kalau kayak gini caranya, lebih baik kayak apa aku dibawa ke sini kalau untuk mati di sini, mati di sana apa? Berkeluh-keluh Tuhan ngomong apa? Selentik kamu. Sekarang jawabannya kasih karunia, enggak diselentik langsung. Dikasih ini, tapi dia tetap jagai. Dia tahu kekuatanmu kok. Gak sampai dia melebihi kekuatanmu. Tujuannya apa? Supaya kamu makin sadar. Dengan ini kamu sadar gak? Berani ngeluh-ngeluh lagi. Dikek kejuan kayak Tuhan gini. Nyikut, wah aku gini kok digegeri. Nah berani sudah. Jadi sukacita, bener gak? Ya, sekarang baru baca ini. Ojo kita baca Roma 8:28. Setiap masalah terjadi, aku tahu Tuhan bekerja dalam segala hal. Gak ngerti kamu, gitu loh. Gak ada kekuatannya. Tapi kalau kita lihat secara mulai ayat 26 dan kita mengerti secara komprehensif, ayat ini sangat luar biasa. Ini ayat emas. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah kita Allah yang luar biasa. Janjinya selalu ditepati. Janjinya tidak berkesudahan. Dia akan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita berjalan dalam kehendaknya. Amin firman Tuhan. Satu.